Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada domain, kodomain, dan range. Beberapa kali kita sempat singgung di video sebelumnya. Sekarang kita akan pelajari detailnya. Untuk pembahasan sebelumnya ada di sini ya. Sudah ada 3 video untuk matematika kelas 11 kurikulum merdeka. Ini adalah video keempat. Langsung saja kita gaspol. Oke. Domain, kodomain, dan range. Kalian sudah belajar domain atau daerah asal ya, daerah asal ya, kodomain daerah kawan, dan range daerah hasil. Di SMP, kalian memperdalam pemahaman ini dengan mengeksplorasi 3 masalah. Ketika masalah tersebut dibuat berurutan agar kalian memperoleh pemahaman benar tentang domain, kodomain, dan range. Masalah pertama, data kecepatan seorang pelari jarak pendek atau sprinter setiap detik dicatat dan ditampilkan dalam grafik berikut. Ini kita sudah sampai pada halaman 10 ya. Ini grafiknya. Kita geser. Nah, ini ada grafiknya. Di sini waktu dalam second dan kecepatan dalam meter per second. Pertama, tentu saja kecepatannya 0. Begitu dia berlari, semakin lama semakin cepat sampai pada suatu titik maksimum. Jadi kecepatannya sudah nggak bertambah lagi, ya kurang lebih sekitar 12 ya meter per second. Kemudian pada detik ke-8 ini sudah mulai capek mungkin ya, dia sudah mulai turun lagi. Nah, ini adalah grafik kecepatan pelari terhadap waktu. Ini grafik ini namanya grafik diskrit ya, karena putus-putus ya, disampling pada detik-detik tertentu. Misalnya ingin menjadi grafik kontinu ya, kita tinggal menghubungkan seperti ini. Grafiknya kontinu. Ya, kita lanjutkan. Pertanyaan, buatlah tabel untuk grafik tersebut. Nah, kita diminta untuk bikin tabel. Tabel ini kita bisa bikin detik dan kecepatannya, waktu dalam detik dan kecepatan dalam meter per second. Kita bikin ini ya. Nah, bikin garis-garis biar rapi tabel kita. Nah, seperti ini waktu dan kecepatan. Waktunya yaitu kita punya dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sampai 10. Pada detik pertama kecepatannya adalah 2 ya, detik pertama kecepatannya adalah 2. Pada detik kedua kecepatannya adalah 4. Pada detik kedua kecepatannya adalah 4. Pada detik ketiga kecepatannya adalah berapa? Detik ketiga 8. Pada detik keempat kecepatannya 10. Kecepatannya 10. Pada detik kelima kecepatannya 12. Kecepatannya 12, kurang lebih 12 ya, kita kira-kira aja. Detik ke-6 tetap 12. Detik ke-7 tetap 12 ya, detik ke-7 tetap 12. Detik ke-8 tetap 12. Naik turun sedikit ya. Detik ke-9 adalah di sini tinggal 11. Dan detik ke-10 tinggal 9 ini ya, antara 8 dan 10, 9. Nah, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Nyatakan waktu masukan yang dicatat dalam notasi himpunan. Kalau ini untuk nomor 1 ya, nomor 1. Kalau dalam notasi himpunan waktunya ya
Saya jawab nomor 2 di sini. Waktu, himpunan waktu, notasi himpunan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah himpunan waktu. Oke. Kemudian nyatakan waktu, masukkan, dicatat dalam notasi himpunan. Nyatakan kecepatan keluaran, dicatat dalam notasi himpunan. Keluaran, ini soal nomor 3. Ya, jawabannya keluarannya adalah 248. Ya, ini ada kecepatan ya, kecepatan. 248. Berapa lagi? 248, 10, 12 ya, 9 ya. Kemudian 10, 11 diurut biar enak ya. 11, 12. Semua ada ya. Oke, 248, 9, 10, 11, 12. Ini adalah himpunan keluarannya. Nah, ya, ini adalah domain. Kalau kita nyatakan dalam bentuk diagram seperti ini juga bisa. Ini namanya domain. Domainnya apa? Domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini domain. Kemudian di sini ada kodomain. Kodomain sebenarnya ada dari 1 sampai seterusnya ya, ada kodomain. Nanti ada range. Ya. Range itu daerah hasilnya. Ya. Jadi nanti ada kodomainnya dari 1 sampai anggap saja 12 gitu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebenarnya dari 0 ya kodomainnya juga ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, range adalah daerah hasil. Kalau 1 nanti menghasilkan 2. Kalau 2 di sini 4. Kan gitu ya. Kemudian 3, 8. Jadi ini range ya, ini range. Ya. Range itu daerah hasil. Ya. 2, 4, 8, 10, 12 ya, 3, 8, 10, 12. Nah, 6, 7, 8 ini semuanya 12. 12 itu sampai 8. Di sini semuanya 12. Jadi boleh ya, fungsi itu ini dipakai beberapa kali, kodomainnya boleh ya. 9 nanti 11 dan 10 9. 11 dan 10 nanti 9. Seperti ini ya. Daerah hasil ini range. Oke. Kita lanjutkan. Masalah kedua. Di sini adalah gambar ini menunjukkan mesin pemproses tempe menjadi keripik tempe. Ini adalah gambaran tentang fungsi. Fungsi seperti ini. Fungsi itu ada input ya, di sini input, di sini output. Nah, input itu biasanya adalah X dan output biasanya adalah Y, keluarannya ya, hasilnya. Fungsi ini biasa kita simpulkan Fx. Nah, seperti itu. Di video sebelumnya juga sudah kita bahas. Oke, kita baca. Sebuah pabrik pembuatan keripik tempe memiliki mesin yang beroperasi dengan mengubah 1 potong tempe bulat menjadi 6 keripik tempe. Pembuatan tempe dapat saja menghasilkan setengah potong keripik tempe atau bentuk pecahan lainnya. Menurut aturan, mesin pembuat keripik yang tidak utuh ini tidak lulus quality control dan mengeluarkan keripik utuh. Mesin keripik tempe hanya beroperasi apabila ada minimal 200 potong tempe yang dimasukkan dan berhenti beroperasi apabila lebih dari 600 potong tempe yang dimasukkan. Asumsikan mesin produksi keripik tempe adalah sebagai fungsi linear, artinya berbanding lurus ya, berbanding
lurus. Lengkapi produksi tempe berikut ini. Oke. Jumlah tempe masukkan, jumlah keripik yang dihasilkan atau keluaran. Ya. Jumlah potong tempe masukkan. Jadi ada 200, 200,25. Nah, di sini kita lihat ya aturannya, sebuah pabrik pembuatan keripik tempe memiliki mesin yang beroperasi dengan mengubah satu potong menjadi 6 keripik tempe. Jadi fungsinya adalah Fx sama dengan 6x. Kalau diisi 1 menjadi 6, kalau diisi 2 menjadi 12, seperti itu ya. Pembuatan tempe dapat saja menghasilkan setengah potong keripik tempe atau bentuk pecahan lainnya. Ya. Menurut aturan, mesin pembuat keripik yang tidak utuh ini tidak lulus quality control dan mengeluarkan keripik utuh. Mesin keripik tempe hanya beroperasi apabila minimal 200 potong. Kalau tidak 200 potong tidak mau. Ya. Dan berhenti beroperasi apabila lebih dari 600 potong. Kalau lebih dari 600 tidak mau. Asumsikan produksi keripik tempe adalah fungsi linear. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan pemahaman bahwa Fx adalah 6x. Ya. Kalau F200 ya, di sini kalau 200 saya tuliskan di sini aja ya. Karena kita butuh tempat agak longgar. F200 adalah sama dengan 6 kali 200, maka yang dihasilkan adalah 1200. Ini yang dihasilkan ya. Keluarannya 1200. Ya. Terus kemudian kalau 200,25 F200 ini, maka mesin itu akan menghitung 6 kali 200,25 ya. 6 kali 200,25. 200,25 maka akan menghasilkan berapa? 6 kali 200,25 menghasilkan 1201,5. 1201,5. Koma 5-nya ndak bisa ya. Maka di sini hasil gitu aja ya. Kita tambah lagi di sini hasil. Di sini ada sisa yang dibuang. Ya, ada sisa yang dibuang. Jadi dia akan menghasilkan 1200 keripik, sisanya 0. Ya, dia akan menghasilkan 1201. Jadi yang dibuang ini adalah setengah. Ini dibuang. Ya, sisa dibuang. Jadi ada sisa setengah keripik, ini dibuang. Kalau 500,75 F 500,75 ini dikalikan 6 ya. 6 dikali 500,75. Ini tadi juga perkalian antara 6 dengan ini ya. 200,25. Nah, ini sebenarnya perkalian antara 6 dikali 200,25 biar rapi gini ya, seragam. Nah, ini kali. Nah, kalinya silang aja deh. Ini Pak Ali ngalikannya terus terang dengan kalkulator, jadi nunggu dulu ya. 6 kali 500,75 sama dengan berapa? 3004,5. 3004,5. Berarti ada hasilnya adalah 3004. Yang dibuang adalah setengah atau 0,5. Seperti itu ya. Jadi ada yang buang. Memang mesinnya menginginkan seperti itu. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kalau 600 sudah tidak mau, berhenti dia. Ya. Berhenti beroperasi apabila lebih dari 600. Kalau 600 masih mau kalau gitu. Ya, F600 ya, 600 ini adalah 6 kali 600 sama dengan 3600. Nah, gitu ya, 3600. Hasilnya adalah 3600. Sisa 0 ya, semuanya diproses. Dan ini berhenti.
Jadi ini akan menghasilkan 0 ya. Ya. Jadi tidak ada proses, ya kan? Nah, tuliskan notasi himpunan yang menyatakan masukan dari mesin fungsi keripik tempe. Himpunan disebut sebagai domain. Domainnya antara ya minimal 200 potong tempe yang dimasukkan, ya. Jadi di sini minimal 200 berarti fungsi domainnya antara 200 sampai 600, ya. Notasi himpunannya domain adalah biasanya disimbolkan dengan huruf X, ya. X garis lurus antara 200 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 600, ya. X adalah elemen bilangan real di sini, ya, karena ada komanya, ya, bukan hanya bilangan asli. Tuliskan notasi yang menyatakan semua kemungkinan keripik tempe yang dihasilkan. Himpunan disebut kodomain. Semua yang dihasilkan adalah ya semua bilangan real. Itu kodomain. Ya, ini sebagai Y, ya, Y elemen bilangan real. Berapa saja mungkin, tapi daerah hasilnya tuliskan himpunan yang menyatakan range. Range, ya, ini kodomain, ya. Belum Pak dituliskan, nggak dituliskan juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, lebih rapi ya, biar kompak dengan atasnya. Kodomain. Untuk range, range-nya ini adalah daerah hasil. Daerah hasilnya antara 1.200 sampai 3.600. 1.200 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan Y-nya mana? Variabel yang digunakan belum? Maaf. Ya. Jadi ini variabel yang digunakan dituliskan dulu, ya. Nah, variabelnya adalah Y antara 1.200 sampai 3.600, ya. 3.600, Y elemen bilangan real. Atau sebenarnya Y elemen bilangan asli, ya, tidak ada real, tidak ada koma masalahnya, ya. Y elemen bilangan asli. Ini huruf E, ya. Nah, seperti ini. Jadi bukan real tapi asli, tidak boleh koma. Berdasarkan pertanyaan 3 dan 4, jelaskan hubungan antara kodomain dan range. Range adalah hubungannya tidak semua domain adalah range, ya. Semua ring adalah kodomain atau ring himpunan bagian dari kodomain. Itu aja. Ring adalah himpunan bagian dari kodomain. Atau kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ya, di sini adalah kodomain, range itu ada di tengahnya atau di dalamnya. Ini adalah range, ya, bukan telur, ya. Penjelasan lebih lanjut tentang domain dan range dapat juga kalian pahami melalui contoh grafik di bawah ini. Perhatikan hubungan antara penggunaan bahan bakar dengan jarak tempuh mobil XY pada jalan hambatan bebas yang diberikan oleh grafik. Di sini adalah grafik, ya. Ini bensin dalam galon, di sini jarak tempuh dalam kilometer. Nah, jika X adalah bahan bakar, biasanya sumbu ini disebut sumbu X dan sumbu ini disebut sumbu Y. Jika X adalah bahan bakar dalam galon, maka bahan bakar dapat dituliskan antara 0 sampai 9, ya. Sampai sini toh 9. Bahan bakar 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 9. Domain dari jumlah bahan bakar yang dinyatakan dalam himpunan adalah seperti ini. X adalah variabelnya. Variabel itu memiliki rentang antara 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9 dengan X adalah bilangan real. Dengan R merupakan himpunan bilangan real.
Domain ini dapat dituliskan dalam bentuk 0,9. Ya, dalam ini parantesisnya seperti ini ya, bracket seperti ini. Nah, 0,9 ini bisa diartikan 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 9. Ya, ini adalah penulisan pendeknya. Ini bukan melengkung ya, jadi ini adalah kotak seperti ini. Oke. Jarak yang ditempuh dapat ditulis dari 0 sampai 250. Dari 0 sampai 250 ini jarak yang ditempuh, ini adalah kodomain. Jarak tempuh sebagai dari 0 sampai 250. Ring dari jarak tempuh ya sebenarnya bukan sampai 250, kurang. Mungkin cuma 225. Ya, jadi ini agak ada kekeliruan. Ya. Jadi ringnya seharusnya Y ya, seharusnya lah ya 0 Y, nggak ada 250 karena nggak nyampe mentok. Nah, di sini harus dikoreksi ini ya, mungkin salah ketik atau bagaimana, mungkin sekitar 225 ya, dengan Y elemen real ya, seperti itu. Ini kurungnya kurung kurawal ya. Jika diberikan grafik, maka penentuan domain dan ring suatu fungsi ditunjukkan lagi. Ini contoh. Ring itu daerah hasil. Ya, daerah hasil. Sedangkan domain adalah daerah asal. Asalnya X. Ya, kodomain keseluruhan ini ya, yang di garis merah ini adalah kodomain. Ya. Daerah kawan, ini asal, ini kawan, ini hasil. Ayo berkomunikasi, jelaskan pengertian domain, ring, fungsi dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Ring adalah daerah hasil ya, ring adalah daerah hasil ya. Sedangkan domain adalah daerah asal ya, biasanya variabel X. Kodomain adalah daerah hasil. Biasanya variabel Y. Kan seperti itu. Range juga variabel Y, tapi hasilnya saja, bukan keseluruhan daerahnya. Pengertian domain, kodomain, dan range dapat dilihat secara utuh dalam gambar. Ring adalah daerah hasilnya saja, sedangkan kodomain bisa lebih dari itu. Domain adalah daerah asalnya. Ya, domain, kodomain, dan range. Ayo berpikir kritis. Kalian sudah memahami penggunaan domain, kodomain, dan range dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh lain dalam kehidupan nyata yang membedakan pengertian domain, kodomain, dan ring dalam kehidupan nyata. Masalah ketiga ya. Masalah ketiga, bagaimana menentukan domain, kodomain, dan ring dari suatu fungsi jika diberikan bentuk aljabar. Perhatikan grafik di bawah ini ya. Nah, di sini jelas domainnya adalah sumbu X ini dari 0 sampai dan seterusnya ini ya, dari 0 dan sampai seterusnya ini adalah domain. Nah, kodomain dari ini domain. Nah, kodomain hanya dari sini sampai sini seluruhannya, sumbu Y kodomain. Lah, range adalah daerah hasilnya saja. Daerah hasil yang sudah ikut hasil ya ikut. Ya gitu aja ya, daerah sini ya, menyesuaikan dengan sini ya. Nah, ini juga domain hanya mulai 1. Di sini domain mulai 1. Ini adalah domain. Ya, kodomainnya mulai 0. Ini kodomain. Ya. Lah, range-nya ya hasilnya sampai berapa itu aja. Di sini adalah range-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, gunakan Microsoft Excel atau GeoGebra
Libra untuk menggambar dan tentukan domain dan range-nya. Kita akan melakukan di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu penjelasannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.